Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sekarang masuk di bab yang terperinci dari bab sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti li raf'il bala'i aw daf'ihi. Kata beliau, bab dari kesyirikan, di antara kesyirikan. Kesyirikan banyak ya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, dan jenis-jenisnya juga ada. Di antaranya kata beliau, lubsul halqati wal khayti li raf'il bala'i aw daf'ihi. Yaitu di antara kesyirikan yang diinginkan di sini musannif adalah syirik asghar. Dan ini hal yang mengurangi kesempurnaan dari tauhid. Namun hal tersebut bisa menjadi syirik akbar dengan ketentuan yang mungkin sebentar nanti kita sampaikan. Kata beliau, babu minasyirik, di antara kesyirikan yaitu syirik asghar adalah memakai gelang. Al-halqah itu sesuatu yang mengelilingi dari tangan atau sesuatu yang berbentuk bundal, itu halqah, gelang ya. Kata beliau, wal khayt, ini diketahui jelas, benang ya, diikat di tangan, di kaki, di mana, di pinggul atau selainnya. Li raf'il bala'i au daf'ihi, di situ ada tambahannya wa nahwihima. Iya, wa nahwihima. Wa nahwihima. Dan selainnya dari keduanya. Jadi ini pada hakikatnya babnya ini itu bukan penyebutan ikhtisar. Ya. Bahwasanya gelang saja ataupun benang. Ya. Bab ini itu mencakup dua keumuman. Keumuman pertama yaitu tidak mencakup hanya halqa dan khayt saja, mencakup juga selainnya. Seperti benang, jarum, ya, apa saja yang benang dan gelang ini, kalung kah, cincin kah, iya. Keumuman yang kedua itu tidak mencakup hanya sesuatu yang digantungkan di tangan saja atau diikat di pinggul saja, enggak. Mencakup semuanya jenis, baik itu digantungkan di hewan, di mobil, ya, di barang-barang tertentu yang kita tidak ingin barang tersebut rusak. Ini umumnya, jadi dua, ya, mencakup yang dipakai, ini umum, yang semisal dengan dua hal ini. Keumuman yang kedua mencakup dari pemakaiannya, dipakai di mana? Dipakai di tangan kah, di leher kah, di mata kah, di pinggul kah, di badan, terserah. Jadi ini dari kesyirikan kata beliau. Ya. Dari kesyirikan. Lihat kata beliau, apa tujuannya? Lihat. Ini dikatakan kesyirikan, dia memakai hal tersebut li raf'il bala au daf'ihi, dengan tujuan untuk mengangkat bala. Berarti kalau mengangkat berarti sudah kena. Dia terkena bala, musibah,
kemudian dia mau angkat. Au daf'ihi, atau menahan, berarti belum kena. Iya. Jadi ini maksudnya tertentu. Dia memakai gelang, memakai benang atau jarum sesuatu, apakah diikat digantung kemudian apa? Dengan tujuan untuk mengangkat bala pada sesuatu tersebut atau menahan bala datang untuk menimpanya. Ya, ini dia. Jadi ini bentuknya apa? Bentuk untuk menghilangkan bahaya atau menahan bahaya. Pada hakikatnya hal seperti ini itu disyariatkan, ada. Seorang kalau terkena musibah, penyakit, itu disyariatkan untuk berobat. Atau seorang mau berlindung dari kejelekan, itu disyariatkan juga untuk dia banyak berzikir. Ya. Jadi hakikatnya ada. Di antara hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibolehkan untuk mengangkat bala atau menahan, di antaranya adalah doa. Iya, ini doa. Sesuatu yang sabit. Kalau kita di musibah, penyakit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan dari penyakit ini. Ya, yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak ditimpa musibah, bahaya. Ya, sebagaimana di hadis Khawlah bintul Hakim, ya, kata Nabi SAW, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq." Iya. Lam yadurru hatta yartahila min manzilihi dzalik. Lihat. Ini doa. Ya kan? Yang kedua, dengan bisa seorang mengangkat bala itu dengan apa? Dengan sesuatu yang tetap dengan kauniyah. Iya, tajrubah. Seperti obat. Iya, sakit kepala. Kita minum obat sakit kepala karena sudah diteliti. Ya, bahwasanya obat ini itu bisa menyembuhkan sakit kepala. Kemudian yang terakhir, apa yang tetap dengan dalil? Seperti orang minum madu. Ya. Kemudian yang terakhir, apa yang tidak terlihat, bukan hissiyah, seperti apa? Ruqyah. Ya. Jadi syariatnya ada. Syariatnya ada. Seorang itu bisa mengangkat bala. Namun, kalau menjadikan sesuatu yang tidak disyariatkan menjadi sebab terangkatnya bala, maka itu masuk dalam, inilah pembahasannya, dia akan masuk ke dalam kesyirikan. Jadi pada hakikatnya ada, ya, ada. Cuman kalau melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan berkaitan tentang mengangkat bala atau menahan, maka itu masuk dalam kesyirikan sebagaimana disebutkan oleh musannif di sini. Ya, jadi ini hubungannya dengan kitab Tauhid adalah ini membahas tentang apa? Hal yang dapat menghilangkan atau mengurangi kesempurnaan dari tauhid, atau bahkan apa? Bisa menghilangkan asal dari tauhid, tergantung rinciannya nanti. Kemudian hubungan dengan bab sebelumnya, itu jelas. Ya. Bagaimana seorang tak kala tahu keutamaan tauhid, bagaimana seorang yang bertauhid itu akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Maka seorang berhati-hati bagaimana tauhid itu tidak hilang dari kita atau tidak kurang dari kesempurnaannya dengan mempelajari dari bab ini. Itu dia hubungan antara sebelumnya dengan hubungannya juga dengan apa? Kitab Tauhid. Jadi kata beliau, bab minasyirki lusul halqati wal khayti, dengan tujuan li raf'il bala au daf'ihi. Dirafil bala atau daf'ihi. Kata beliau,
Wa qaulillahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Ini surah Az-Zumar. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakan wahai Muhammad, afara'aytum ma tad'una min dunillah." Ya. Ini bentuk khitab kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, kabarkan kepada saya dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan kepada saya bahaya, saya ditimpa bahaya kah? Atau Allah menginginkan seorang hamba ditimpa bahaya? Kata beliau, hal hunna kashifatu durri. Apakah mereka ini bisa Kashifah itu bisa mengangkat bahaya atau menahan umum. Apakah dia bisa menahan atau mengangkat bahaya yang Allah Subhanahu wa taala ingin timpakan kepada seorang hamba? Iya. Sampaikan. Nah, ini bentuk apa? Permintaan yang mereka tidak mampu. Bentuk pengingkaran. Bahwasanya apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, jika Allah inginkan seorang diberikan bahaya, maka sembahan-sembahan kalian tidak akan bisa menahan bahaya itu. Kalaupun sudah tertimpa, maka sembahan-sembahan kalian tidak akan bisa mengangkat bahaya itu dari seorang hamba yang Allah SWT telah tetapkan untuknya bahaya. Tidak bisa. Ya, oleh karena itu disebutkan oleh Muqatil, Nabi SAW bertanya kepada mereka, kemudian mereka pun diam, tidak bisa menjawab. Dia diam dan tidak bisa menjawab dari pertanyaan Nabi SAW. Jadi musannif rahimahullah berdalilkan dengan dari perkara tentang syirik asghar, berdalilkan dengan dalil yang apa? Yang berbicara tentang syirik akbar. Dan ini ada, ya, ini thariqah, itu digunakan juga oleh sebagian dari sahabat. Iya. Di antaranya Hudzaifah yang akan datang nanti. Dia bermasalahkan, berdalilkan dengan hadis atau pendalilan syirik akbar digunakan kepada syirik asghar. Ini disebutkan karena ada dua sisi. Yang pertama, karena kesamaan mereka sama-sama apa? Kevuliman. Ya, kalau syirik akbar itu kevuliman yang besar, dan kalau syirik asghar itu kalau kevuliman yang dibawa dari kevuliman syirik akbar tersebut. Yang kedua, seorang yang meninggalkan syirik akbar itu, orang yang ingin menjauhi syirik akbar itu lebih pantas lagi kalau dia menjauhi hal yang lebih kecil dari itu. Iya, supaya tidak terjatuh pada hal yang lebih besar. Itu dari dua sisi. Jadi kata beliau di sini, qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Kabarkan kepada saya dari sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, apakah jika Allah menginginkan sesuatu pada hambanya dari bahaya, apakah mereka mampu menahannya? Apakah mereka mampu mengangkat dari bahaya itu? Mereka tidak bisa menjawab karena pada hakikatnya mereka tidak mampu. Iya, jadi tidak ada yang bisa mengangkat bahaya tersebut, dan tidak ada yang bisa menimpakan bahaya, mengangkat atau menyembuhkan dari bahaya tersebut, menahan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini saja tidak bisa, lalu bagaimana lagi? Seorang yang menggantungkan apa? Benang saja. Seorang yang menggantungkan gelang saja. Iya. Kalau dia yakini gelang ini digantung, dipakai, bahwasanya ini yang bisa memberikan pengaruh, dia mengangkat, dia yang menyembuhkan, maka dia jatuh dalam syirik akbar. Kenapa bisa?
Karena menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak ada yang bisa menahan bahaya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia anggap hal tersebut adalah dia yang memberikan pengaruh pada dirinya, dia yang menyembuhkan, dia yang menahan bahaya penyakit ain dan selainnya, maka dia jatuh dalam syirik akbar. Karena menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala padahal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia menjadikan, dia menggantung seperti ini, dia pakai cincin kah, kalung kah, apa selainnya, iya, untuk mengangkat bala atau menahan, tapi dia yakin bahwasanya Allah yang menahan, Allah yang mengangkat, maka dia jatuh dalam syirik asgor. Kenapa? Iya, karena menjadikan sebab apa yang tidak dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Iya, yang dimana kita sudah sebutkan tadi, sebab-sebab dalam mengangkat bala itu ada. Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ya, kalau orang sakit dalam Al-Qur'an ada perintahkan untuk minum madu, iya, atau berobat secara kaunia yang terbukti, meruqyah ataupun berdoa, ya, untuk diangkat dari dirinya penyakit. Tapi kapan menggunakan sesuatu yang tidak disyariatkan, maka ini jatuh dalam syirik asgor. Jatuh dalam syirik asgor. Kenapa? Karena menjadikan sebab apa yang bukan sebab. Dikatakan kesyirikan karena apa? Kenapa dikatakan syirik asgor? Iya. Kenapa dikatakan syirik? Persyirikatannya di mana? Karena dia menandingi Allah SWT dalam penjadian apa? Menjadikan sebab. Iya. Menjadikan Allah SWT sebagai yang menjadikan apa? Sebab. Iya. Akan datang nanti lagi bentuk sama pembahasannya nanti tentang minta berkah. Ya, keberkahan pada sesuatu itu ada. Ya, di majelis ada keberkahannya. Baca Al-Quran ada keberkahannya. Ya, minum air zam-zam ada keberkahannya. Baca Al-Quran ada keberkahannya. Tapi kalau menjadikan sesuatu minta berkah pada sesuatu ini yang Allah tidak jadikan, di situ ada keberkahan, maka ini dirinci. Kalau dijadikan ini yang memberi berkah, maka masuk dalam syirik akbar. Kalau dikatakan ini memberi berkah, dengan sebab ini Allah memberi berkah, maka ini jatuh dalam syirik. Karena menjadikan apa yang tidak Allah jadikan untuk dimintai apa? Berkah. Sama. Jadi itu rinciannya. Ini pembahasannya nanti ke depan seperti itu modelnya. Ya, rincian-rinciannya tentang hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid atau yang dapat menghilangkan asal dari tauhid. Jadi paham sisi pendalilannya, ya. Ini pendalilan pertama karena dia berdalilkan dengan ayat tentang syirik akbar. Ya, syirik akbar. Jadi pendalilannya agak seperti itu yang kita sampaikan tadi. Adapun yang hadis-hadis ini jelas. Kata beliau, An Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Ya, dari Imran bin Husain, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang ada di tangannya ini gelang dari sufur, dari tembaga. Faqala, maka berkata Nabi SAW, ma hadhihi, apa ini? Qala hadhihi minal wahina. Ini minal wahina. Min di situ sababiyah, ya. Maksudnya saya pasang ini karena ada penyakit wahina, penyakit yang ada di tangan. Iya, disebutkan dimulai dari katif. Atau di mana? Pokoknya bagian tangan. Penyakit bagian tangan, Anda tahu apa? Stroke atau apa? Dia pasang ini halkonya karena ada penyakitnya. Berarti untuk mengangkat apa? Penyakit, ya kan? Kata beliau, qala Nabi SAW, inzi'ha, lepaskan itu. Lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena tidak menambah untukmu kecuali kesengsaraan, kelemahan. Iya. Ini bentuknya apa? Diikop dengan naqidi qasdihi. Diikop dengan
lawan dari maksudnya. Dia maksudkan untuk memakai itu untuk apa? Untuk sembuh, ya kan? Kata Nabi SAW, la yaziduka illa wahnan. Tidak menambah kecuali tambah sakit saja. Ini balasannya. Balasannya ini. Kalau dikatakan, tapi ada orang pakai begitu, sembuh. Bagaimana kita jawab? Sedangkan kata Nabi SAW, la yaziduka illa wahnan. Hah? Takdirnya? Ya jelas. Ini dari izin Allah SWT. Tapi ada dua sebab. Ya. Yang pertama, ini bentuk istidraj. Ya kan? Bentuknya istidraj. Ya, itu adab sebenarnya. Tapi adab yang engkau tidak tahu. Iya, engkau tidak sadar di situ. Yang kedua, la yaziduka illa wahnan. Perhatikan. Orang yang melakukan seperti ini, yang menggantungkan gelang di tangannya atau pada hal seperti ini untuk mengangkat bala, dikatakan tidak menambah kecuali kesengsaraan karena mereka sudah menggantungkan hatinya kepada hal yang seperti ini, kepada selain Allah SWT. Dan orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, kira-kira bahagia atau tidak? Ada kebahagiaan atau tidak? Tidak ada. Selamanya dia akan sedih. Walaupun tampaknya dia bahagia, tapi pada hakikatnya dia akan sengsara. Itu jalannya. Jadi kalau anda tanya, kan sembuh. Iya. Sakit ke sana lagi. Sakit ada. Iya. Kita katakan itu bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibiarkan saja. Ini iqab lebih lagi. Dalam keadaan kita tidak sadar. Ya. Yang kedua apa? Seorang yang seperti ini itu menggantungkan, pada hakikatnya menggantungkan hatinya kepada hal tersebut. Yang dimana kalau dia menggantungkan hatinya kepada selain Allah, kira-kira ini bahagia atau tidak? Tidak ada yang bahagia. Kalau dia palingkan hatinya kepada selain Allah, tidak ada yang bahagia. Iya, justru apa? Kesedihan, kesengsaraan yang akan datang padanya. Jadi ini ucapan Nabi SAW. Ya, yang ketiga, ya bahwasanya hadis ini itu disebutkan sebagian ulama hadisnya dhaif. Iya, jadi tidak ada da'i, maksudnya tidak ada alasan untuk hal tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kemudian Nabi SAW katakan, seandainya engkau mati dan dia masih bersamamu, engkau masih gantungkan dia di situ, maka kau tidak akan bahagia beruntung selamanya. Ya, nanti insyaallah ada tambahan lagi di mana di masail nanti untuk pembahasan ini. Ya, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Jadi ini bentuk ancaman. Iya. Ancaman untuk orang yang menggantungkan hal seperti ini untuk mengangkat bala atau menahan bala, padahal yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman. Ya, menunjukkan hal tersebut itu apa? Haram. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, jadi ini hadis itu diriwayatkan Ibnu Majah dan selainnya dan didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Sebagiannya menganggap bahwasanya hadisnya ini sahih, tapi walaupun dia dhaif, syawahidnya banyak. Seperti akan disampaikan nanti dalam musannif di sini di riwayat yang lain. Kata beliau, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wa'ada Allahu lah. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Kata beliau, dari Uqbah bin Amir marfu'an. Kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan tamimah? Tamimah. Tahu tamimah? Sesuatu yang digantung. Benang. Kalau diistilahkan sekarang itu, tahu Salman?
Ini banyak digantungkan di mana? Di anak-anak kecil. Hah? Iya, antum orang Bulukumba. Nah, iya. Yang bagian-bagian desa itu tahu dia. Nah, ini seperti ini, tamimah. Ya, bahasa dibungkus kain hitam, baru di dalamnya ada Al-Qur'an. Dijahit baru digantung. Itu sampai orang besar sampai kuliah masih ada. Kadang sudah kuliah masih dia gantung. Iya. Jadi dia lepas dulu karena berkembang dia tambah benangnya digantung. Itu ada. Ya. Ini mendalam sekali darah dagingnya ini bersama nenek moyangnya ya. Kata beliau, siapa yang menggantung fala atammallahu la, maka Allah tidak akan menyempurnakan untuknya perkaranya. Ya, ini ancaman. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Kemudian siapa yang menggantungkan wada'ah, ini wada'ah itu disebutkan bebatuan yang diambil dari laut. Ini menyerupai kerang. Kemudian ini digantung di dada-dada mereka ini untuk menjaga dari ain, untuk menahan bala. Iya. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan wada'ah, maka kata Nabi SAW, fala wada'a Allahu lah, maka Allah akan biarkan dia terlantar. Allah tidak akan memberikan perhatian padanya. Ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Lihat. Siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Di sini asalnya adalah syirik apa? Syirik asghar. Dengan ketentuan bahwasanya dia menggantungkan seperti itu untuk menahan bala. Siapa yang menahan? Allah Subhanahu wa taala. Atau mengangkat bala. Siapa yang mengangkat? Allah. Tapi menjadikan dia sebagai sebab. Maka dia telah berbuat syirik. Tapi kapan dia yakini? Maka dia akan masuk dalam syirik, jatuh dalam syirik akbar. Jadi ini ancamannya. Jadi hakikatnya ini berbicara tentang syirik asghar. Ya, tapi kapan ada keyakinan bahwasanya dia yang memberikan pengaruh dengan sendirinya, maka dia akan jatuh dalam syirik akbar karena menjadikan tandingan Allah Subhanahu untuk tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dari riwayat yang terakhir ini yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dan ini menjadi syahid untuk hadis-hadis yang disebutkan, diperselisihkan ini ada apakah dia sahih atau dhaif. Ya. Kemudian kata beliau, wali Abi Hatim an Hudzaifah ibn Yaman. Kata beliau, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma. Dia melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada khayt, benang, min al-humma. Min di situ apa? Apa? Sababiyah. Jadi dia pasang gelang atau benang di tangannya itu karena dia lagi sakit, demam. Iya. Ada antum begini? Banyak. Ya. Perhatikan. Faqata'ahu. Maka Abu Hatim atau Hudzaifah ini memotongnya. Wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dia potong kemudian dia baca ayat wa ma yu'minu aktsaruhum ya illa wa hum musyrikun. Jadi tidaklah kebanyakan itu mereka beriman kecuali pasti mereka ini berbuat syirik. Iya. Tidaklah mereka ini kebanyakannya beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ahsan. Ya kan? Orang-orang musyrik kalau antum tanya, siapa yang menciptakan? Apa jawabannya? Allah. Siapa menurunkan hujan?
Siapa yang menghidupkan, mematikan? Jawabannya apa? Allah. Mereka beriman pada rububiyah Allah, tapi illa wahum musyrikun di mana? Di uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Iya, di uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil untuk syirik akbar. Iya, berdalilkan dengan ayat untuk syirik apa? Syirik asghar. Dan ini torikonya. Ya, ini torikonya dengan dua sisi tadi. Pertama karena bersyirikat pada kezuliman. Dua-duanya ini kezuliman. Cuman ada yang besar, ada yang di bawahnya. Yang kedua, seorang yang meninggalkan syirik akbar itu lebih pantas lagi untuk dia tinggalkan apa? Syirik asghar, karena akan mengantarnya kepada syirik akbar. Mengantarnya pada syirik akbar. Jadi syahidnya di sini lihat larangan untuk hal tersebut karena Hudzaifah bin Yaman itu memotong dari hal tersebut. Iya. Menunjukkan itu adalah hal yang tidak diperbolehkan, dilarang. Iya. Dari kesyirikan. Karena menjadikan sebab apa yang bukan sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini selesai kita dari membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh musannif rahimahullah. Ini sambung ya. Jelas ini. Pendalilannya ya. Maksudnya apa? Jelas. Sekarang kita baca masail. Siapa? Siapa yang mau baca? Yang belum? Nah, itu sana tuh. Kita masih ada 3 menit. Bisa? 3 menit bisa? Hah? Bagaimana? Selesaikan atau? Hah? Selesaikan? Tapi tidak istirahat ya? Antum udah belajar tadi tuh? Sama Zakir? Oh datang. Udah terlambat. Baik. Iya, nanti kita selesaikan besok insyaallah. Besok agak iya semakna dengan ini, cuman masalahnya lebih sedikit. Insyaallah kita sempurnakan besok. Bismillah taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.